Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengukuran risiko. Pengukuran risiko adalah usaha untuk mengetahui besar atau kecilnya risiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan. Kemudian bisa melihat dampak dari risiko terhadap kinerja perusahaan, sekaligus bisa melakukan prioritas risiko. Risiko yang mana yang paling relevan. Selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip pengukuran. Yang pertama yaitu transparan, yang kedua yaitu pengukuran yang akurat, yang ketiga yaitu informasi berkualitas yang tepat, yang keempat yaitu diversifikasi, yang kelima yaitu independensi, yang keenam pola keputusan yang disiplin, dan yang terakhir yaitu kebijakan. Selanjutnya yaitu tentang dimensi yang diukur, di mana di sini dimensi yang diukur dalam pengukuran dimensi diukur dari besarnya frekuensi kerugian, artinya beberapa terjadinya sesuatu kerugian selama suatu periode tertentu, dan yang kedua yaitu tingkat kegawatan atau keparahan dari kerugian-kerugian tersebut. Artinya untuk mengetahui sampai seberapa besar pengaruh dari suatu kerugian terhadap kondisi perusahaan, terutama kondisi finansial. Yang selanjutnya yaitu tentang teknik pengukuran risiko. Di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pengukuran risiko dalam distribusi probabilitas. Yang pertama yaitu bila tanpa bobot P E sama dengan ES, bila dengan bobot P E sama dengan PE per WS. Keterangannya, PE sama dengan probabilitas terjadinya event, E sama dengan subset atau event, S sama dengan sampel space atau set, dan W yaitu bobot dari masing-masing event. Contoh, menurut catatan Kepolisian Resort Kupang, berdasarkan data dari BPS Provinsi NIT diketahui jumlah kecelakaan mobil di wilayah Kota Kupang selama tahun 2021 yaitu sebanyak 218 kali. Dalam kurung S, dari jumlah tersebut 110 dalam kurung E menimpa mobil pribadi dan 108 menimpa mobil penumpang umum, bus, dan truk. Ditanya berapa probabilitas kecelakaan, dan dijawab yaitu 0,4. Bila tanpa bobot P dalam kurung E sama dengan 110 per 218 sama dengan 0,504, dipersenkan menjadi 50,4%. Dan yang ke B yaitu bila dengan bobot P dalam kurung E sama dengan 2 kali 110 per dalam kurung 2 kali 110 ditambah 1 dikali 108 tutup kurung, dan 220 per 328 sama dengan 0,670 sama dengan dipersenkan menjadi 67%. Untuk mobil pribadi diberi bobot 2, sedangkan untuk mobil penumpang umum diberi bobot, maka berapa nilai probabilitasnya? Yang kedua yaitu motivasional risiko diukur berdasarkan nilai exposure atau objek yang rentan terhadap risiko. Contohnya yaitu jika perusahaan meminjam uang kepada pihak lain senilai 2M, maka besarnya risiko kredit berdasarkan pendekatan nasional adalah sebanyak 2M. Yang ketiga yaitu volatilitas risiko diukur berdasarkan seberapa besar nilai exposure berfluktuasilah standar divisi ukuran yang umum ada. Dan yang keempat itu matriks frekuensi dan signifikansi risiko. Yang terakhir yaitu analisis skenario, kemampuan manajer atau perusahaan untuk memprediksinya yang akan terjadi, dan beberapa besar kerugian yang diperoleh. Selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis pengukuran risiko. Satu yaitu pengukuran kegawatan kerugian. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran tersebut, yaitu A. Kemungkinan kerugian maksimum dari setiap peril, yaitu besarnya kerugian terburuk dari suatu peril. B. Probabilitas kerugian maksimum dari setiap peril, yaitu kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi. Yang C yaitu keseluruhan kerugian maksimum setiap tahunnya. Berdasarkan dimensi kegawatannya ada 4 kategori kerugian potensial. A yaitu kemungkinan kerugian yang wajar, B. probabilitas kerugian maksimum, C. kerugian maksimum yang tepat diduga, yang terakhir yaitu kemungkinan kerugian maksimum. Nomor 2,
pengukuran frekuensi kerugian. Di sini yang pertama yaitu kerugian yang hampir tidak mungkin terjadi, dan yang B kerugian yang kemungkinan terjadinya kecil, yang C yaitu kerugian yang mungkin, dan yang D yaitu kerugian yang mungkin sekali. Selanjutnya yaitu tujuan pengukuran risiko, dan yang ke A memahami karakteristik risiko dengan lebih baik, yang B melakukan pengukuran besar kecilnya risiko, C mengukur dampak risiko tersebut terhadap individu maupun organisasi, dan yang terakhir yaitu melakukan skala prioritas risiko. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.